Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Noviawati, NIM 1903011124, Prodi PGSDC semester 4. Baiklah, di sini kita ketemu lagi ya di kelas 4 semester 2, tema 7, pembelajaran 1 dan subtema 1. Langsung saja pada pembelajarannya, cus! Yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Pernahkah adik-adik mendengar kalimat ini? Nah, kalimat ini terdapat pada Garuda Pancasila. Nah, Garuda Pancasila adalah lambang negara kita, lambang negara Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Bhinneka Tunggal Ika terdapat di dalam buku Sutasoma karangan Mpu Tanturan. Mpu Tanturan ini hidup pada masa Majapahit abad ke-14. Nah, di dalam buku Sutasomanya ia menjelaskan bahwa Bhinneka Tunggal Ika lebih menekankan kepada keanekaragaman agama, kepercayaan pada masa masyarakat Majapahit. Maksudnya di kalangan masyarakat Majapahit pada saat itu. Nah, sama-sama kita ketahui di Indonesia ini banyak sekali perbedaan di antara kita semua. Sepertinya saja antara kakak dan adik-adik saja banyak sekali perbedaannya. Nah, perbedaan apa saja sih yang ada di Indonesia? Tahukah adik-adik perbedaan apa saja yang di Indonesia? Nah, contohnya yaitu adalah perbedaan agama, suku, bangsa, adat istiadat, bahasa, ras, perbedaan pakaian adat, senjata, dan masih banyak lainnya. Tetapi meskipun kita berbeda-beda, kita harus menanamkan sikap saling menghargai dan saling menghormati. Contohnya saja kan ketika adik-adik yang di rumah yang sedang menyaksikan kakak yang lagi menyampaikan sebuah informasi kepada adik-adik, yaitu contohnya adik dengan kawannya itu beda agama. Nah, kan contohnya itu adik itu agama Islam, sedangkan kawannya adik ini atau temannya itu adalah agama Kristen. Nah, meskipun kita ketika jam sholat kita harus bisa menghargai teman kita yang agama Kristen. Nah, kita itu nggak boleh menjelek-jelekkan agama Kristen, nggak boleh bilang kalau agama Kristen itu salah ajaran, nggak boleh seperti itu. Karena itu kita harus bisa menanamkan sikap saling menghormati, saling menghargai. Nah, meskipun kita berbeda-beda. Bangsa Indonesia, tahukah adik-adik, di bangsa Indonesia ini terdiri atas banyak suku bangsa. Suku bangsa apa sajakah itu? Jika adik ingin mengetahuinya, baca teks berikut ya. Nah, ini teksnya. Kakak bagikan ya. Sekarang coba adik-adik baca teks bacaan yang kakak berikan. Selamat membacanya. Nah,
setelah membaca teks bacaan tersebut yang kakak berikan, terdapat beberapa kata sulit yang kita temukan. Nah, tahukah adik-adik kata-kata sulitnya apa saja? Dan kita akan menentukan artinya. Yaitu kata-kata sulit yang pertama yaitu adalah sensus. Yang mana artinya sensus ini yaitu menghitung jumlah penduduk. Yang kedua yaitu etnis. Yang mana etnis ini yaitu adalah suku bangsa. Yang ketiga yaitu adalah slogan. Yang mana artinya slogan ini yaitu adalah moto hidup. Nah, mengapa ada kata-kata sulit di dalam teks bacaan tersebut? Sebenarnya ini tidak termasuk kata-kata sulit. Karena ini yaitu adalah zaman dahulu itu lebih banyak menggunakan kata Melayu. Nah, seperti itu. Jadi itu pada zaman dahulu itu, pada zaman Majapahit, abadnya Majapahit dulu, kerajaan Majapahit, suku bangsanya itu banyak menggunakan bahasa Melayu. Makanya kalau kita yang pada hidup zaman sekarang, ketika melihatnya itu seperti kata yang sulit. Nah, lanjut. Di dalam paragraf tersebut tadi, nah, sekarang kita tentukan pokok pikiran yang ada di paragraf 1 dan paragraf 2. Silahkan adik-adik perhatikan lagi teks bacaan tadi. Ada yang bisa menyebutkannya? Baiklah, di sini kakak akan membacakan pokok pikiran yang ada di paragraf 1 dan paragraf 2. Yang mana paragraf 1 itu pokok pikirannya terdapat pada bangsa Indonesia hidup dalam keberagaman suku, bangsa, agama, bahasa, adat, dan budaya. Pokok pikiran pada paragraf kedua yaitu berdasarkan hasil sensus. Apa tadi sensus itu? Sensus adalah menghitung jumlah penduduk. Badan Pusat Statistik BPS tahun 2020, bangsa Indonesia terdiri atas 1,331.000 suku. Sangat banyak ya suku yang ada di Indonesia. Nah, pasti adik-adik bertanya, bagaimana sih cara kita menentukan pokok pikiran yang ada di dalam paragraf teks bacaan? Nah, cara kita menentukan pokok pikiran pada teks paragraf yaitu dengan cara 1. Kita harus membaca keseluruhan teks bacaan yang ada di paragraf. Yang kedua yaitu kita harus menandai kalimat awal, kalimat akhir, atau kalimat awal dan akhir paragraf. Yang ketiga yaitu menandai pokok pikiran yang terdapat di awal, di akhir, atau awal dan akhir paragraf. Nah, itulah cara kita untuk menentukan pokok pikiran yang ada di dalam teks paragraf. Nah, sekarang coba adik-adik perhatikan gambar yang ada di belakang ini. Yaitu ada gambar yang pertama yaitu ada gambar bendi. Nah, ini adalah gambar bendi.
kedua yaitu ada gambar pedati sapi. Yang ketiga yaitu ada gambar pedati kerbau. Nah, dapatkah adik-adik melihat persamaan pada ketiga hewan tersebut antara bendi, antara pedati sapi, pedati kerbau? Dapatkah adik-adik melihat persamaannya? Sangat jelas ya persamaannya. Persamaannya yaitu yang paling utamanya yaitu sama-sama merupakan alat transportasi tradisional. Nah, setelah melihat persamaannya, dapatkah saat kuda menarik pedati, otomatis bendi mengikuti arah kuda. Sedangkan saat kerbau atau kuda menarik pedati, maka pedati akan bergerak mengikuti arah kerbau atau kuda tersebut. Nah, sekarang untuk lebih jelasnya, kakak akan mengajak adik untuk melakukan kegiatan sederhana. Contoh yang pertama yaitu di sini kakak akan membacakan contohnya dulu, langsung kakak praktekkan nantinya. Dorong sebuah meja belajarmu dengan pelan-pelan hingga bergeser sedikit, lalu tarik ke posisi semula. Nah, di sini kakak akan mengambil contoh dari sebuah kursi. Nah, anggap saja tidak apa-apa berbeda meskipun dalam soalnya itu menggunakan meja, tapi kita menggunakan kursi. Nah, di sini kita akan melakukan percobaannya yang mengatakan dorong sebuah mejamu dengan pelan-pelan. Apa yang terjadi? Lalu tarik kembali. Nah, saat kita melakukan percobaan tersebut, apakah yang terjadi? Saat mendorong meja atau kursi dari tempat awal, ya, kursi tersebut bergeser. Dan saat kita menariknya kembali lagi, kursi bergeser. Nah, sekarang ayo kita lakukan percobaan yang kedua. Sama-sama kita lakukan ya. Adik-adik juga melakukannya, yaitu percobaan yang kedua yaitu angkat tas sekolahmu lalu letakkan ke posisi semula. Nah, di sini letak tas kakak. Nah, kakak angkat, ini posisi awalnya. Nah, kakak angkat, lalu kakak letakkan lagi. Apakah yang terjadi? Tas tersebut bergerak. Nah, percobaan yang ketiga yaitu ambil kertas yang tidak terpakai, lipat atau adik keremas kayak gini. Lalu apakah yang terjadi? Kertas tersebut berubah. Tidak berubah warna ya, berubah bentuk. Berubah dari posisi awalnya. Nah, setelah melakukan hal tersebut, setelah melakukan aktivitas tersebut, aktivitas meja, dorongan sebuah meja tadi, dari angkat tas sekolah, dan melipat sebuah kertas. Nah, hal tersebut dapat disebut dengan
gaya. Hal tersebut adalah disebut dengan gaya. Lalu, apakah yang dimaksud dengan gaya? Gaya adalah dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan benda bergerak atau berubah bentuk. Contohnya sudah dicontohkan tadi ya, dimulai dari mendorong sebuah kursi, mengangkat sebuah tas, dan merubah bentuk kertas tadi. Nah, mau tahu ada macam gaya. Nah, macam-macam gaya yaitu yang pertama kita bisa melakukan, coba diperhatikan gambar seseorang mendorong mobil. Nah, selanjutnya lagi yaitu ada lampu menyala. Selanjutnya lagi magnet dapat menarik jarum. Dan selanjutnya lagi yaitu ada gaya gravitasi. Nah, dari gambar yang di belakang itu, gambar yang pertama yaitu adalah gambar seseorang mendorong mobil, itu disebut dengan gaya otot. Ketika seseorang mendorong sesuatu, itu akan menggunakan otot. Contoh yang kedua yaitu lampu hidup menyala akibat adanya aliran sebuah listrik. Itu disebut dengan gaya listrik. Nah, selanjutnya lagi yang ketiga yaitu magnet dapat menarik sebuah paku. Nah, kenapa dia dapat menarik paku? Karena paku itu adalah sebuah besi. Nah, itu disebut dengan gaya magnet karena dapat menarik atas tarikan magnet tersebut. Nah, yang selanjutnya, yang keempat yaitu di contohnya tadi itu buah jatuh. Nah, kita ambil contoh dalam kehidupan sehari-hari kita. Contohnya buah mangga atau buah kelapa. Nah, buah mangga dan kelapa jatuh dari tempat dia hinggap, tempat dia berasal. Nah, itu disebut dengan gaya gravitasi. Kenapa gaya gravitasi? Karena adanya tarikan dari bumi. Itulah yang dimaksud dengan gaya gravitasi dan contohnya. Macam-macam gaya sudah kakak sebutkan ya. Masih ada lagi yaitu ada gaya gesek. Contohnya gaya gesek itu yang mendorong sebuah meja. Gaya geseknya itu antara lantai dengan kakinya meja. Itu contohnya dari gaya gesek. Nah, tadi macam-macam gaya, ada gaya otot, gaya listrik, gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya gesek. Nah, mungkin inilah video dari kakak. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.